Halo teman-teman semua, balik lagi bareng Evita di sini yang bakal nemenin kalian di session Talk to Philip. Nah, di session sebelumnya kita telah membahas mengenai supermarket reksadana Profan. Rasanya kurang afdol kali ya kalau kita belum membahas mengenai Prostox. Penasaran gak sih caranya gimana transaksi saham di Prostox? Oleh karena itu, yuk langsung aja kita sapa narasumber kita yang pastinya udah gak asing lagi buat kalian semua. Hai Mas Randy, apa kabarnya? Halo Evita, baik. Evita apa kabar? Baik juga Mas. Nah, seperti yang tadi aku udah ngomong di opening nih, kita kan kemarin waktu Mas Randy datang ke sini, kita udah sempat membahas mengenai Provence. Yes, Provence. Sekarang kayaknya seru kali ya kalau kita bahas Prostox. Yes. Nah. Jadi kita bahas Prostox nih hari ini. Iya, betul. Nah, Mas boleh jelasin dulu nggak ke teman-teman sebenarnya Prostox itu apa sih? Oke. Teman-teman sekalian, Prostox itu merupakan suatu menu atau sarana di mana teman-teman sekalian bisa bertransaksi saham ya. Kalau kemarin di video yang lalu Provence itu adalah untuk bertransaksi reksadana. Nah, kalau Prostox ini untuk bertransaksi saham. Nah, di dalam menu Prostox ini teman-teman banyak berbagai fitur yang dapat mendukung transaksi saham teman-teman. Sebagai contoh misalnya ada fitur charting, kemudian ada fitur juga yang menampilkan data fundamental, dan juga beberapa fitur yang lain yang tidak mungkin kita bahas satu-satu secara mendalam karena sangat banyak sekali dan mungkin video kita bisa menghabiskan waktu lebih dari 1 jam kalau kita bahas semua. Nanti bukannya makin ngerti malah makin pusing ya. Iya, malah makin puyeng teman-teman. Aduh, iya. Kalau gitu kita mulai dari yang dasar dulu aja kali ya teman-teman. Gimana sih cara transaksinya Mas kalau di Prostox itu? Oke, kalau di Prostox mungkin supaya lebih jelasnya kita sekalian praktek aja langsung ya. Boleh banget. Kita bisa langsung login teman-teman ke Poems ID-nya masing-masing. Kemudian setelah login, nanti teman-teman bisa langsung pilih menu Prostox ya. Nah, di menu Prostox itu ada menu buy sell di kanan bawah. Itu kita bisa langsung pencet aja menu buy sell. Lalu di menu buy sell itu kita lihat di situ tinggal kita pilih sahamnya, saham apa yang ingin kita transaksikan, saham apa yang ingin kita beli atau jual. Misalnya sebagai contoh kita mau order beli saham MAPI lah ya. Boleh. Contohnya MAPI. MAPI, jangan sampai kita hanya beli produknya saja ya dari MAPI. Misalnya kita beli Zara atau kita mungkin ngopi-ngopi Starbucks, tapi kita juga harus beli sahamnya begitu ya Vita. Betul, jadi beli sama memiliki ya. Betul, beli sahamnya dan dapatkan juga dividennya seperti itu. Baik. Nah, kita tinggal masukkan harga, di harga berapa kita ingin membeli saham MAPI tersebut. Misalnya sebagai contoh, sekarang MAPI harganya sebesar ini. Lalu kita ingin mendapatkan saham tersebut di bawah harga market sekarang. Setelah memasukkan harga, kita masukkan juga jumlah lot yang ingin kita beli. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membeli sebanyak 1 lot. Oke, lalu nanti kita tinggal klik buy saja, seperti itu. Gitu. Terus Mas, itu tadi aku kan lihat tuh Mas ada beberapa kolom seperti bid, as, bidfall, asfall. Itu tuh sebenarnya apa sih Mas? Oke, untuk kolom-kolom tersebut kita bisa lihat di sini ada kolom bid dan kolom as. Ini adalah 2 kolom utama di dalam order book, teman-teman. Ini adalah namanya order book. Kalau kita lihat di sini kolom bid itu adalah artinya kolom antri beli. Sedangkan as itu adalah kolom untuk antri jual. Jadi kalau kita mau membeli saham MAPI ini contohnya, apabila kita memasukkan harga di kolom bid berarti kita antri. Apabila kita memasukkan harga di kolom as, berarti kita bisa langsung mendapatkan saham tersebut. Karena di situ sudah ada yang mengantri untuk menjual. Gitu. Iya, itu adalah kolom bid dan kolom as. Terus Mas, kalau seandainya bidfall sama asfall itu maksudnya yang ngantri gitu ya Mas? Ya, itu jadi kolom bidfall dan kolom asfall itu sebenarnya berhubungan dengan kolom bid dan asnya. Kita lihat di sini bidfall itu berarti ada sejumlah lot yang mengantri di harga tersebut. Kemudian kalau asfall adalah jumlah lot yang mengantri jual di harga tersebut. Seperti itu. Lalu kan itu ada juga Mas max
by cash ya. Ya, Nah, max by cash itu kalau menurut aku ya, itu berarti kita maksimum yang bisa kita belanjakan ya betul. dengan dana yang kita miliki. Betul. Lalu kalau max buy sendiri? Ya, kalau max by cash tadi seperti yang Evita bilang, itu kita hanya bisa beli saham sesuai dengan cash atau dana yang kita miliki. Sementara untuk max buy itu kita menggunakan yang namanya trading equity atau bisa dibilang juga limit trading. Wah, itu tuh apa tuh Mas? Nah, trading equity itu adalah merupakan perpaduan atau penjumlahan dari cash yang kita miliki dengan portofolio yang sudah dikalikan dengan persentase dana yang bisa dijadikan jaminan gitu. Jadi dengan kata lain, trading equity itu adalah apabila kita menggunakannya, kita berhutang seperti itu. Kita membeli saham melebihi cash yang kita punya. Berhutang dengan Philip? Iya, betul. Berhutang dengan Philip. Dan hutang tersebut harus dilunasi maksimal adalah T+2 sebelum jam 9 pagi. Apabila lewat dari jam 9 pagi akan dikenakan interest atau bunga atau denda sebesar 0,067 per harinya. Seperti itu. Lumayan juga ya kalau dikumpulin sampai panjang, atau bisa tidak bisa lebih dari 4 hari. Oh, kenapa? Karena pada saat T+4 akan dilakukan for sale atau jual paksa oleh tim dari dealer. Seperti itu untuk menutupi hutangnya tersebut. Gitu. Iya. Terus Mas, ini kalau seandainya nih, kan tadi udah masukin harga yang diinginkan, Iya. terus juga udah masukin jumlah lotnya. Betul. Terus waktu udah pencet buy atau sell, itu tuh kita langsung dapetin sahamnya atau harus menunggu lagi atau gimana Mas? Nah, jadi setelah kita memasukkan order di buy atau sell, itu kita harus mengecek lagi order yang telah kita pasang di menu order status. Order status. Seperti itu. Oke. Apabila statusnya masih receive, itu berarti masih antri. Masih antri kalau Ya, receive. kalau kita beli sahamnya berarti kita belum mendapatkan sahamnya. Kalau kita jual sahamnya berarti sahamnya belum terjual. Seperti itu. Nanti statusnya akan berubah menjadi done apabila ordernya sudah match. Oh, sudah selesai, Sudah anggapannya selesai, sudah menemukan pasangannya. Betul. Apabila ordernya sampai jam 4 sore penutupan market, belum done juga, maka statusnya akan berubah menjadi withdrawn. Berarti gagal ya Mas? Ya, gagal atau di-cancel oleh sistem dari Bursa Efek Indonesia. Gitu. Terus Mas, bisa nggak sih Mas nih, anggaplah ya, aku itu tuh ingin membeli saham API ini nih. Ya, Aku udah tahu harganya mau berapa. oke. Cuman aku mau pasangnya tuh untuk besok, biar paling pagi anggapannya ya. Aku mau pasang dari malam. Itu bisa nggak sih Mas? Dari malam itu bisa, itu kita bisa input yang namanya basket order, teman-teman. Nah, di basket order itu kita bisa mulai input order dari jam 8 malam. Ya. Dari jam 8 malam? Dari jam 8 malam. Jam 6 nggak bisa nih Mas? Jam 6 nggak bisa, karena market masih close, tulisannya seperti itu. Kita baru bisa pasang order, basket order itu di jam 8 malam. Nah, apakah artinya jam 8 malam order itu langsung terkirim ke server Bursa Efek? Tidak. Jadi enggak ya Mas? tidak seperti itu. Jadi jam 8 malam itu order yang kita terima dari nasabah itu ditampung dulu oleh server Philip Sekuritas. Setelah itu pada saat pembukaan market jam 9 pagi baru kita kirimkan order tersebut ke server Bursa Efek Indonesia. Berarti nanti ketika pasar saham dibuka, Iya. kita langsung masuk ya orderannya? Iya, ordernya langsung masuk pada pukul jam 9 pagi itu. Baik Mas. Nah tadi Mas, waktu pas kita milih saham nih di menu buy and sell ya Mas. Iya. Nah itu tuh kan ada beberapa saham yang ada tanda merahnya. Betul. Sebenarnya itu apa sih Mas, tanda merah itu? Iya. Kalau kita masuk ke menu buy or sell tadi, lalu sebelum kita memilih sahamnya, di kanan atas itu ada menu information namanya. Yang logonya itu tanda tanya ya. Nah, di menu information itu terdapat special notation atau notasi khusus yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia kepada
para emiten yang sedang bermasalah. Seperti itu. Contohnya Mas, contohnya satu. Sebagai contoh misalnya kita lihat di sini L ya. Paling sering mungkin emiten-emiten mendapatkan notasi khusus L. Apa itu L? Perusahaan tersebut atau perusahaan tercatat tersebut belum menyampaikan laporan keuangannya. Oh, jadi kayak dia telat gitu. Iya, terlambat seperti itu. Atau mungkin yang lainnya ya, kalau yang L itu mungkin tidak terlalu parah seperti itu. Mungkin ada juga yang diberi tanda notasi khusus B. B apa tuh? B itu artinya bankruptcy, adanya permohonan pernyataan pilot. Berarti perusahaan tersebut dinyatakan akan bangkrut seperti itu. Itu mah udah hati-hati banget dong. Iya, berarti. jadi hindari saham-saham yang terkena notasi khusus B seperti itu. Oke deh. Terus Mas, tadi juga waktu pas kita di menu saat memasukkan order. Ya. Itu kan di atas ada menu more info. More Benar info, gak? betul. Ya. Nah, itu tuh isinya apa aja sih Mas sebenarnya more info itu? Nah, di more info itu kita bisa lihat di more info itu banyak beberapa submenu ya atau data yang bisa kita akses. Yang pertama mungkin adalah rangkuman dari beberapa menu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah data transaksi hari ini. Transaksi hari ini aja? Iya, transaksi hari ini aja. Okay. Kita lihat. Kemudian ada juga data fundamental dari emiten tersebut. Ya, kita lihat di sini kita bisa lihat rasio-rasionya seperti ini. Kemudian juga ada submenu corporate action. Nah, submenu corporate action ini berisi tentang informasi aksi korporasi dari emiten tersebut. Sebagai contoh misalnya MAPI ya, pada tahun lalu ada membagikan cash dividend seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah menu news atau berita yang berkaitan dengan emiten tersebut ya. Berarti memang more info ini sebenarnya penting juga ya Mas untuk kita lihat sebelum membeli atau sebelum membeli lebih tepatnya. Betul, sebelum membeli atau sebelum investasi saham kita sebaiknya kita lihat dulu menu more info tersebut. Karena kayaknya ini udah cukup lumayan lengkap ya untuk informasinya mengenai emiten tersebut maksudnya. Iya, betul, sangat lengkap. Terus Mas, ini mungkin yang banyak orang-orang pertanyakan. Sebenarnya gimana sih Mas cara top up? Kan kita nggak mungkin kan bisa transaksi kalau nggak bisa top up. Oh iya, betul kan Mas? Betul. Top up dana di RDI dan menarik dana keuntungan itu. Tapi sebelumnya RDI dulu kali ya Mas. Sebenarnya RDI itu apa sih? Iya, takutnya banyak teman-teman di sini yang belum tahu tuh RDI itu apa sih ya. Dan juga kadang-kadang ada yang suka menanyakan RDI itu sama nggak sih dengan RDN? Itu sama saja teman-teman. RDI itu adalah rekening dana investor, sedangkan RDN adalah rekening dana nasabah. Seperti itu, sebenarnya sama saja. Nah, apa itu RDI? RDI adalah suatu rekening yang dibuat di bank atas nama investor sendiri yang dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di pasar modal. Seperti itu. Jadi buat belanja gitu nggak bisa ya Mas? Buat belanja nggak bisa, jadi hanya khusus untuk transaksi di pasar modal. Sebagai contoh misalnya untuk transaksi saham atau transaksi reksadana atau transaksi obligasi atau sukuk. Nah, itu nasabah harus menyetorkan dananya ke RDI. Gitu, bukan menyetorkan dananya ke perusahaan sekuritasnya. Kenapa gitu. Mas? Ya supaya keamanan terjaga seperti itu. Jadi nasabah setor ke RDI atas nama nasabah itu sendiri. Ya menghindari risiko juga. Betul. Mas. Ya. Nah, lalu top up-nya sendiri gimana Mas caranya? Nah, untuk top up-nya kita langsung praktek lagi aja ya. Langsung, boleh. Untuk top up teman-teman bisa transfer ke RDI ya. Ke RDI teman-teman yang sudah jadi nasabah. Di mana menemukan RDI itu kalau teman-teman kelupaan ya. Itu bisa di menu account management, kemudian di bawah nama teman-teman sekalian. Ya, di situ ada tertera nama dan di bawahnya ada nomor RDI-nya. Itu bisa ditransfer dari bank manapun ya Mas? Nah ya, untuk penyetorannya kita seperti transfer antar rekening saja atau transfer antar bank bila berbeda bank. Jadi kita bisa menggunakan mobile banking, kemudian internet banking, atau kita ke ATM, dan juga mungkin yang lagi ngehit sekarang itu pakai dompet elektronik seperti itu yang lagi ngehit sekarang ya. Bisa juga tinggal pakai HP
pencet aja Ya, langsung deh bisa top up. Betul. Kemudian untuk tarik dana ya. Untuk tarik dana kita masih juga sama di menu account management. Kemudian kita pilih cash withdrawal. Cash withdrawal. Iya. Setelah itu kita pilih submit new request. Setelah itu kita masukkan jumlah yang ingin kita tarik, yang ingin kita withdraw, disesuaikan dengan jumlah yang tersedia di withdrawable amount. Ya. Oke, sesuai dengan withdrawable amount. Lalu kita tinggal klik submit. Gitu. Nah, untuk tarik dana ini kita harus perhatikan yang namanya cut off time. Ya. Oke, cut off time. Cut off time itu maksudnya batas waktunya jam berapa. Oke. Jadi kalau teman-teman sekalian input cash withdrawal sebelum jam 11, itu bisa diproses dan cair di hari yang sama. Apabila teman-teman input cash withdrawal lebih dari jam 11, maka itu akan diproses di keesokan harinya. Seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan cut off time. Iya dong, kalau enggak nanti anggaplah teman-teman mungkin nih butuh banget dulu lagi dananya, BU ya. lagi BU, lagi di akhir bulan seret-seretnya gitu kan, belum gajian. Terus tiba-tiba aduh jam 2 deh. Udah telat tuh ya. Udah telat, besok. Masih mending kalau itu Senin sampai Kamis ya. Iya. Masih besok ya, kalau Jumat, kalau Senin. Jumat berarti Senin baru bisa cairnya karena Sabtu sama Minggu hari libur tidak bisa cair. Oke, terima kasih banget ya Mas atas informasinya. Sama-sama, dan Evita. udah datang lagi ke sini bagi-bagi informasi sama kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton dan stay sampai akhir di video ini. Semoga aja apa yang kita sampaikan sebelumnya dapat membantu kalian semua dalam berinvestasi. Dan untuk tema berikutnya kalian juga bisa loh untuk menyarankan melalui kolom komentar atau melalui DM sosial media Talk to Philip. Saya Vita dan kami pamit undur diri. Dadah. Dadah. Terus support video Philip Sekuritas Indonesia dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai investasi, kalian bisa langsung menghubungi di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.